Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semua? Sehat? Diberkati Tuhan? Amin. Pasti kita diberkati oleh Tuhan. Apapun kondisi kita, ini adalah berkat Tuhan yang kita terima. Demikian juga pemberitaan firman Tuhan yang merupakan berkat Tuhan. Kita akan dengar dari Injil Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-56d. Semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hanya dengan menyentuh jubahnya saja bisa sembuh. Hebat benar orang satu ini. Siapa dia? Dialah Tuhan Yesus. Dia bisa membuat siapa saja yang sakit di dekatnya sembuh. Menjadi sembuh adalah kata yang menyebabkan dia selalu didatangi oleh siapapun. Itulah sebabnya setiap orang yang sakit pasti dibawa datang kepadanya, dan dengan luar biasa keadaannya dipulihkan. Tetapi yang menjadi pusat pemberitaan dalam Markus pasal 6 ayat yang ke-56 sebenarnya bukan kesembuhan saja secara jasmani, tetapi lebih daripada itu, bahwa mereka disembuhkan secara rohaninya. Ketika mereka menatap Yesus, imannya dikuatkan. Dan ketika imannya dikuatkan, imannya dipulihkan, rohaninya dipulihkan. Dan ketika menjamah jubah Tuhan Yesus, hidupnya secara fisik pun akhirnya dipulihkan. Sehingga orang yang ingin sembuh dalam Tuhan, dia harus dipulihkan rohaninya. Cara berpikirnya juga harus dipulihkan. Cara berpikir yang tepat, tidak sekedar percaya begitu saja tanpa landasan yang tidak masuk akal. Sikap seperti ini yang membedakan setiap pengikut Tuhan Yesus dengan orang-orang yang lain. Kita sebagai pengikut Yesus diminta supaya kita benar-benar sehat rohani kita. Bahwa ketika kita melihat setiap peristiwa di dalam kehidupan kita, mujizat Tuhan pun terjadi. Dan akhirnya secara fisik kita pun dipulihkan. Makanya banyak sekali sekarang orang yang sakit secara fisik ketika diobati apapun seringkali gak sehat. Kenapa? Ternyata yang sakit fisiknya, tetapi sebenarnya di dalamnya juga sakit. Rohaninya sakit, psikologinya sakit. Maka sebagai pengikut Yesus, kita ingin dan rindu untuk dipulihkan rohani kita. Dan ketika rohani kita sehat, maka pasti mujizat Tuhan secara fisik pun akan terjadi atas diri kita. Oleh karena itu, mari kita punya cara pandang, yaitu apa? Supaya hidupan kita tetap selaras dengan kehendak Tuhan. Apapun yang kita terima saat ini, bahwa Tuhan tetap berkarya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahwa apapun yang kita alami, mungkin ada yang terkena corona, mungkin terkena penyakit-penyakit lain, mungkin ketika kita harus menimpa musibah. Apapun yang kita alami, yakini bahwa Tuhan tetap berkarya. Dan ketika kita percaya bahwa Tuhan tetap berkarya, maka kita pun akan dipulihkan secara jasmani. Mari saudaraku, kita tetap percaya kepada Tuhan, karena Tuhan yang akan mengubah segalanya. Kiranya Tuhan menolong, dan Tuhan sendiri yang akan menyembuhkan hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolonglah kami agar hidup kami semakin hari dipulihkan oleh-Mu. Kehidupan rohani kami dipulihkan, maka kehidupan jasmani kami pun akan dipulihkan karena Tuhan. Ketika kami mau menjamah jubah-Mu, kami percaya bukan hanya masalah jubah, tetapi kami percaya bahwa Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan berserah. Amin.